Selamat siang Bapak Kristan. Saya Floretina Karisma Meliana Dewi Untari dari kelompok 1. Untuk memenuhi ujian ke akhir mata kuliah karakter building Pancasila, akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang sudah saya lakukan. Penelitian tersebut mengambil tema Pendidikan Berkualitas atau SDG 4 dengan judul Krisis Kompetensi Dasar dan Tantangan Implementasi Kurikulum Merdeka di Indonesia. Latar belakang masalah yang diambil yaitu 1. Pentingnya pendidikan. Pendidikan merupakan nilai mendasar dalam kehidupan manusia yang tidak hanya menjadi kebutuhan sosial, tetapi juga fondasi bagi kehidupan. Namun, pendidikan di Indonesia menunjukkan tantangan serius terutama dalam penguasaan kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang kedua, tantangan pendidikan di Indonesia. Permasalahan pendidikan ini menunjukkan ketimpangan dalam kualitas belajar, metode pembelajaran, serta minimnya penekanan pada pembelajaran yang bermakna. Poin yang ketiga, masalah implementasi kurikulum merdeka. Salah satu faktor yang memperburuk kondisi tersebut adalah implementasi kurikulum merdeka, yang kurikulum ini belum sepenuhnya diterapkan secara merata. Akibatnya, alih-alih memperkuat fondasi belajar, tetapi penguasaan keterampilan dasar justru terpinggirkan. Rumusan masalah yang diambil, satu, mengapa penguasaan kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi di kalangan siswa SMA di Indonesia masih rendah? Kedua, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam penguatan keterampilan dasar di Indonesia, khususnya dalam konteks implementasi kurikulum merdeka? Yang ketiga, bagaimana peran berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan pendidikan yang inklusif dan berkualitas sesuai dengan SDG 4? Yang keempat, bagaimana pendidikan yang berkualitas dapat diwujudkan agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab? Hasil temuan di lapangan. Poin pertama, adanya krisis kompetensi dasar. Krisis kompetensi dasar dalam penguasaan kalihitung di SD sangat bervariasi. Kelemahan ini berkelanjut hingga jenjang SMA, yang bisa dilihat dari siswa SMA kesulitan dalam numerisasi dasar. Poin yang kedua, adanya ketimpangan sarana. Ketidakmerataan sarana dalam setiap sekolah, khususnya tidak adanya laboratorium komputer di SD Negeri 2 Butuhan Delanggu. Ketiga, minimnya pendampingan orang tua. Kesibukan orang tua menyebabkan kurangnya pendampingan dalam proses belajar anak di rumah, khususnya dalam mengerjakan tugas. Poin keempat, tantangan kurikulum merdeka. Tidak meratanya pelatihan dan pendampingan guru dalam kurikulum merdeka, sehingga metode ceramah dan hafalan masih dominan di kalangan SD, dan siswa kesulitan beradaptasi menggunakan kurikulum merdeka. Poin kelima, lemahnya pendidikan moral. Tawuran di SMA menunjukkan kurangnya penanaman nilai Pancasila seperti gotong royong dan toleransi, meskipun guru berupaya menciptakan pendidikan inklusif. Poin terakhir, keterlibatan dukungan pemerintah. Pelatihan kurikulum merdeka dan dana BOS tersedia, tetapi tidak merata dan kurang insentif. Solusi yang ditawarkan. Untuk pemerintah mengembangkan modul remedial bertingkat, intensifkan pelatihan guru dengan pendampingan langsung, investasikan dana BOS untuk fasilitas laboratorium komputer dan ruang belajar kondusif agar mendukung pembelajaran inklusif. Untuk guru, terapkan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan media menarik. Fokus pada proyek dan integrasikan nilai Pancasila dalam pengajaran untuk membentuk karakter siswa. Untuk orang tua, ikut sosialisasi kurikulum merdeka dan workshop sekolah, dan dampingi aktivitas belajar anak kurang lebih 10-15 menit sehari. Untuk masyarakat, dukung pendidikan melalui gotong royong dan terapkan nilai toleransi untuk mencegah masalah sosial seperti tawuran. Untuk mahasiswa, kontribusikan ide inovatif melalui penelitian seperti pengembangan media pembelajaran digital atau mendampingi belajar di komunitas untuk mendukung literasi dan numerasi. Refleksi pribadi. Keterlibatan saya dalam proyek krisis kompetensi dasar dan tantangan kurikulum merdeka, saya melihat masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah ketimpangan sarana dan prasarana antar sekolah. Beberapa sekolah sudah memiliki fasilitas seperti laboratorium komputer yang dapat menunjang kegiatan ekstrakurikuler, sedangkan sekolah lainnya belum memilikinya. Minimnya pendampingan dan pelatihan guru dalam kurikulum merdeka menjadi hambatan tersendiri.
Kurikulum Merdeka menekankan berbasis pemahaman dan kreativitas. Namun, kenyataannya sebagian besar siswa terbiasa model hafalan. Dengan minimnya keterlibatan orang tua dalam proses belajar, saya belajar bahwa peran orang tua dalam pembelajaran di sekolah sangatlah penting. Guru tidak bisa bekerja sendiri, sehingga diperlukan kolaborasi antara guru dengan orang tua siswa. Menurut saya, dengan adanya kolaborasi antara guru, orang tua, dan pemerintah dalam mendidik siswa akan membuat siswa cepat beradaptasi dengan metode pembelajaran baru, serta ditunjang dengan sarana yang memadai, sehingga menciptakan pendidikan berkualitas atau SDG 4. Nilai keadilan, kemanusiaan, dan gotong royong, menurut saya, perlu diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari agar menjadi budaya siswa. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.